Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 pembelajaran, yang kedua perjuangan para pahlawan. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Oke, ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, hal apa saja yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Yang pertama, Raja Purnawarman memperbaiki aliran air sungai untuk pengairan sawah dan ladang. Yang kedua, Raja Purnawarman memberantas perombak atau bajak laut sehingga rakyat merasa aman. Ini sehingga ya. Yang ketiga, Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya. Oke, Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perombak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Sekarang, apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Ya, dibuktikan dengan Raja Purnawarman membuat saluran irigasi dan menjamin keamanan rakyatnya. Apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Iya, Raja Purnawarman sangat bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Ya, tahukah kalian bunyi sila keempat? Sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta, permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Seperti Raja Purnawarman. Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya. Raja Purnawarman juga berani memberantas perombak atau bajak laut yang akan menjarah rakyatnya. Jadi Raja Purnawarman apakah termasuk dalam sila keempat Pancasila? Jawabannya adalah iya. Jadi sikap-sikap Raja Purnawarman termasuk dalam sila keempat Pancasila. Oke, apakah simbol sila keempat? Nah, ini ada gambar ya. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Nah, makna sila keempat, kenapa kok disebut kepala banteng ya? Ternyata banteng itu adalah hewan sosial yang suka berkumpul, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Maka dari itu kepala banteng menjadi simbol sila keempat. Ya, makna sila keempat yang pertama yaitu mendahulukan kepentingan umum. Yang kedua, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, bijak dalam menyelesaikan masalah. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Budi marah membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Dalam kasus ini, Budi tidak bijak dalam menyelesaikan masalah karena dia telah membentak dan memarahi Amir ya. Yang kedua, apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Tidak sama sekali ya, karena Budi sudah marah-marah dan membentak Amir yang tidak sengaja menginjak kakinya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak dalam menyelesaikan masalah? Jika kita tidak bijak dalam menyelesaikan masalah, maka kita akan bertengkar atau akan menjadi pertengkaran antara teman kita yang dulu sahabat sekarang menjadi musuh karena tidak bijak dalam menyelesaikan masalah seperti Budi ini tadi ya. Oke, ini kasus yang kedua, ada anak menari ya. Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya, tetapi hari itu kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya, ia menari bersama kelompoknya. Apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama?
Saya rasa Lani sudah mementingkan bersama karena Lani sudah membatalkan menunda ya rencananya untuk pergi ke rumah neneknya. Yang kedua, apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Betul sekali. Jadi sikap Lani ini sudah mencerminkan sila keempat, yaitu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya yang akan pergi ke rumah neneknya tadi ya. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Pasti teman-temannya akan marah terhadap Lani karena waktu itu Lani teman-temannya ini ya, teman satu tim nari ini diundang untuk nari, tetapi Lani tidak ada di situ, jadi tidak kompak ya. Akhirnya terjadi perpecahan atau pertengkaran seperti itu. Oke, ini ada ilustrasi tadi lagi ya. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Pertanyaannya, apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Dayu ini tidak menjunjung tinggi nilai musyawarah karena dia sudah menyatakan bahwa dia adalah ketua kelas padahal belum melaksanakan musyawarah atau pemungutan suara. Sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat. Jadi, apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Jawabannya tidak, karena Dayu termasuk memaksakan kehendaknya terhadap teman-temannya, yaitu dia ingin menjadi ketua kelas. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Pasti akan terjadi pertengkaran, ya, karena tidak melalui musyawarah. Pasti di situ akan terjadi permusuhan antara teman-teman mereka ya. Kalau di dalam kelas, jadi antara teman-teman itu pasti ada permusuhan karena tidak melalui musyawarah atau pemungutan suara. Coba sekarang kita sebutkan sikap yang mencerminkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menggunakan musyawarah dalam setiap menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita mendapat masalah dimanapun kita berada, di rumah, di kelas, ya di sekolah ya, itu kita selalu menggunakan musyawarah dalam memutuskan masalah. Tidak seperti Dayu tadi ya, saya yang jadi ketua kelas ya, itu tidak melalui musyawarah ya, tidak boleh ditiru. Yang kedua, dalam bermusyawarah tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, terus yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau kita bermusyawarah itu kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menjalankan dan mematuhi keputusan hasil musyawarah dengan ikhlas. Jadi kalau kita bermusyawarah, terus hasil keputusan dari musyawarah itu harus kita jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, walaupun tidak sesuai dengan pendapat kita yang tadi atau pada waktu bermusyawarah ya. Yang kelima, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Jadi kalau ada teman berbicara atau berpendapat ya, kita tidak boleh memotong pembicaraannya ya. Yang keenam, mengikuti pemilihan umum. Ini kalau kalian sudah besar, nanti kalau ada pemilihan umum, pilkada ya, pilpres dan sebagainya, kalian harus mengikuti. Kalau di kelas itu kalian mengikuti pemilihan ketua kelas ya, itu ya. Oke, Raja Purnawarman sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau berjuang melawan musuh dengan semangat perjuangan yang tinggi. Nah, semangat perjuangan yang tinggi ini kalau kita bernyanyi, ini kita bisa menyanyikan salah satu lagu ya, yaitu Maju Tak Gentar ya. Kurang lebih musiknya seperti ini ya. Jadi ini ada musiknya saja, nanti kalian bisa bernyanyi dengan dialuni musik ini.
Jadi anak-anak, itu tadi lagu Maju Tak Gentar ya. Kalian nanti bisa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar di rumah ya. Oke. Lagu Maju Tak Gentar itu yang menciptakan adalah Cornel Simanjuntak ya. Saya ulangi lagi, Cornel Simanjuntak. Beliau adalah seorang guru dan komposer ya. Beliau juga ikut berjuang mengusir penjajah pada zaman dahulu ya, pada zaman penjajahan. Lagu ini atau lagu Maju Tak Gentar ini menggambarkan keberanian rakyat Indonesia yang pada saat itu kelengkapan senjatanya hanya seadanya, tetapi sangat berani melawan penjajah atau pada waktu itu Belanda ya, yang persenjataannya itu lebih maju. Selain itu, lagu Maju Tak Gentar ini juga membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk ya tidak membiarkan penjajah kembali menguasai dan merampas hak-hak rakyat Indonesia. Nah, tema 5 sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.